Hai guys, kembali lagi bareng gua di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan gue bawakan alur cerita film Kokopetan lagi ya guys ya, yang berjudul Watcher tahun 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang mamah muda yang harus kena teror oleh psikopat di tempat barunya. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel setelah melihat banyaknya orang yang suka pamer ayang, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subrek-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang mamah muda bernama Julia dan suaminya bernama Franz yang baru saja tiba di sebuah kota di negara Numermenia bagian kidul, di mana si Julia terpaksa pindah karena ikut suaminya yang harus dipindah kerjakan di kota ini. Hey, easy. Aqui é fogo tum. No, I say you are beautiful. What the hell? Singkat waktu, sesampainya di sebuah gedung apartemen, mereka pun langsung diantar oleh seorang emak-emak ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat tinggal mereka. V-au adus-o de dimineață. Doresc cel mai mult, să știți, da? Selepas si emak itu pergi, mereka yang sudah kelelahan pun berniat untuk beristirahat. Namun sebelum itu, si Pras ingin mencoba bercocok tanam terlebih dulu di tempat tinggal barunya. Setelah ngaduk 10 ronde, si Julia yang kesusahan molor pun berniat melihat sebuah apartemen yang berada tepat di depan kamarnya. Namun seketika si Julia pun merasa heran setelah melihat seorang pria di seberang apartemen seperti sedang memperhatikannya. Dirasa itu hanya perasaannya saja, si Julia pun memutuskan untuk kembali molor. Di keesokan harinya, setelah membereskan semua barang-barangnya, si Julia yang merasa gabut pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke kota. Singkat waktu setelah pulang ke apartemennya, si Julia pun merasa heran setelah melihat pintu apartemennya sudah terbuka. Dirasa itu si pencuri uang rakyat, dia pun bergegas mengeceknya. Gata. Namun ternyata itu si pemilik apartemen yang baru saja selesai memperbaiki lampu yang ada di ruangannya. Singkat waktu beberapa jam kemudian, saat sedang menunggu suaminya pulang, si Julia yang masih penasaran dengan orang yang ada di seberang apartemen itu pun berniat untuk mengeceknya lagi. Dan betapa syoknya si Julia setelah melihat orang itu seperti sedang memperhatikannya lagi. Di tengah kebingungan, dia pun dikagetkan oleh suaminya yang pulang. Kemudian si Franz pun mengajak si Julia untuk pergi jalan-jalan keluar. Lalu di saat sedang jalan-jalan di luar, mereka pun merasa heran setelah melihat banyaknya orang yang sedang berkumpul di depan sebuah apartemen. Karena penasaran, si Franz pun langsung menanyakan ke seorang bondon bernama Kokom. Namun suenya si Kokom tidak mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkat waktu di keesokan harinya, saat sedang nyantui menonton TV, si Julia pun melihat sebuah berita yang menceritakan tentang kejadian semalam, di mana saksi memberitahukan dia telah menemukan seorang perempuan yang sudah modar mengenaskan di depan apartemen itu. Melihat si Julia yang cemas setelah melihat berita itu, si Franz pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian si Julia pun langsung memberitahukan di mana akhir-akhir ini dia sering melihat seorang pria di seberang apartemen seperti sedang memperhatikannya.
Setelah mendengar cerita dari si Julia, si Franz pun mencoba untuk menenangkannya karena dia merasa itu adalah hal yang wajar, terlebih lagi mereka orang baru yang tinggal di tempat ini. Singkat waktu di malam harinya, teman kantor si Franz pun datang ke apartemennya untuk makan malam. Setelah mengobrol Kakak Ler dan Kak Kidul, si Franz pun langsung menceritakan kejadian semalam yang dia lihat. Kemudian temannya pun memberitahukan jika kejadian yang menimpa gadis itu sama persis dengan kejadian bulan lalu, di mana menurut rumor mereka telah dihabisi oleh sok psikopat bernama Laba-Laba. Dan dikarenakan polisi belum juga menemukan bukti dengan pasti, psikopat itu masih berkeliaran di kota ini. Setelah mendengar cerita itu, si Julia yang merasa ngeri pun memutuskan untuk pergi sambil membuang sampah. Lalu saat turun dari tangga, si Julia pun bertemu dengan tetangga apartemennya bernama Irene. Kemudian si Irene pun meminta maaf ke si Julia jika suara uah-uah di tengah malamnya mengganggu tidurnya si Julia. Namun dirasa itu hal yang wajar, si Julia pun tak mempermasalahkannya. Di keesokan harinya, si Julia yang kepikiran dengan cerita si Bang-Bang pun langsung mencari tahu tentang psikopat itu dari Mbah Google. Hingga tidak lama kemudian, dia pun menemukan sebuah artikel tentang para korban dari psikopat itu. Di mana menurut korban yang berhasil selamat, psikopat itu akan mengintai mangsanya terlebih dulu sebelum melancarkan aksi kopetnya. Mendengar hal itu, jelas saja si Julia pun semakin ketakutan. Terlebih lagi akhir-akhir ini ada seseorang yang selalu memperhatikannya di seberang apartemen. Hingga saat akan pulang, keparnoan si Julia pun semakin menjadi-jadi setelah merasakan adanya seseorang yang terus mengikutinya. Namun ternyata itu hanyalah keparnoan si Julia saja. Kemudian dia pun berniat menonton bioskop untuk menghilangkan kecemasannya. Di tengah asiknya menonton film, si Julia pun panik setelah adanya seorang pria yang duduk tepat di belakangnya. Si Julia pun semakin ketakutan setelah mendengar pria itu berbicara sendiri. Dirasa pria itu adalah psikopat, si Julia yang ketakutan pun memutuskan pergi dari bioskop itu. Sesaat kemudian, si Julia yang kepikiran suaminya pun mampir ke sebuah supermarket untuk membeli makanan. Di saat sedang memilih makanan, seketika si Julia pun panik setelah melihat pria yang ada di bioskop. Dirasa pria itu mengikutinya, si Julia yang ketakutan pun bergegas bersembunyi. Di saat berniat melihat muka si pria itu, si Julia pun dikagetkan oleh seorang pegawai minimarket. Takutnya disangka badug, si Julia pun memutuskan untuk pergi. Lalu di saat sedang makan malam, si Franz pun nampak Herman setelah melihat si Julia yang seperti sedang ketakutan. Lalu dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian si Julia pun langsung menceritakan kejadian yang dia alami di supermarket, di mana dia yakin pria yang mengikutinya itu adalah sok psikopat yang teman si Franz bicarakan. Tak ingin istrinya terus-menerus ketakutan, si Franz pun mengajak si Julia kembali ke supermarket itu guna melihat CCTV agar mereka bisa tahu siapa pria yang mengikutinya itu. Sesampainya di supermarket, si Franz pun meminta izin ke salah satu pegawai untuk melihat CCTV di tempat ini. Pada awalnya si Aceng melarang, namun setelah si Julia menjelaskan, si Aceng yang baik hati pun langsung mengizinkannya. Trăzești, 40 de ani,
Dan setelah melihat CCTV, si Frans pun tak melihat pria itu mengikutinya. Dia pun merasa jika itu diakibatkan oleh rasa parnoan si Julia saja yang terlalu berlebihan. Namun si Julia yang merasa pria itu berniat jahat langsung memfotonya guna dijadikan barang bukti. Singkat waktu di malam berikutnya, saat sedang menunggu si Frans pulang, si Julia yang masih penasaran dengan pria yang ada di seberang apartemennya pun berniat untuk mengeceknya lagi. Namun tidak lama kemudian si Julia pun panik setelah mendengar seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu apartemennya. Di tengah ketakutan dia pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan ternyata itu adalah si emak pemilik apartemen yang sedang panik akibat kucing peliharaannya hilang. Namun si Julia yang tak tahu dengan bahasa Nurmenia jelas tak mengerti apa yang si emak itu bicarakan. Di tengah kebingungan, untung saja si Iren datang dan langsung menjelaskan semuanya ke si emak. Selepas si emak itu pergi, si Iren pun mengajak si Julia mabar di apartemennya sambil menunggu si Frans pulang. Mendengar ajakan itu, si Julia yang sedari tadi kesepian pun langsung menyetujuinya. There's another person with me. Yeah. Norok. Di tengah asiknya mabar, si Iren pun langsung menanyakan alasan si Julia pindah ke kota ini. Kemudian si Julia pun langsung memberitahukan jika dia terpaksa harus pindah karena suaminya dipindah kerjakan di kota ini. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan seseorang dan ternyata itu adalah mantannya si Iren. Namun jelas saja, si Iren yang tak ingin berhubungan lagi dengan mantannya itu pun langsung mengusirnya. Mendengar mantan si Iren sangat marah, si Julia pun mencoba untuk mengingatkan si Iren untuk berhati-hati karena takutnya mantannya itu berbuat yang tidak-tidak. Namun dengan santai si Iren tidak takut karena jika itu terjadi, maka dia akan menghecotnya dengan pistol FF yang selalu dia simpan di bawah laci. You should say, du te Mati. Singkat waktu sepulang ke apartemennya, si Julia yang masih kepikiran dengan orang itu pun berniat untuk mengeceknya lagi. Dan betapa soknya si Julia setelah melihat orang itu sudah ngejogrok di depan jendelanya dan seperti sedang memperhatikannya. Kemudian dia pun berniat melambaikan tangan untuk memastikannya. Sontak saja si Julia pun semakin ketakutan setelah orang itu membalas lambaian tangannya. Melihat hal itu, dia pun semakin yakin jika selama ini orang itu telah benar-benar memperhatikannya. Singkat waktu beberapa jam kemudian saat si Frans pulang, si Julia pun langsung menceritakan semuanya. Namun saat si Frans mengeceknya, dia tidak melihat keberadaan orang itu. Kemudian si Julia yang merasa tidak nyaman pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi, di mana dia yakin orang yang ada di seberang apartemennya itu adalah orang yang sama yang mengikutinya di supermarket. Setelah mendengar cerita itu, si polisi pun langsung mengajak si Frans untuk pergi ke sana guna membuktikannya. Singkat waktu sepulang dari apartemen itu, si Frans pun memberitahukan bahwa orang yang ada di seberang apartemennya itu bukanlah orang yang si Julia lihat di supermarket. Si Frans pun merasa keparnoan yang si Julia alami ini diakibatkan oleh pikirannya yang stres dikarenakan dia selalu kesepian di apartemen ini. Mendengar hal itu, jelas saja si Julia pun sangat marah karena si Frans tak mengerti ketakutan yang sedang dia rasakan. Singkat waktu di keesokan harinya saat si Julia sedang jalan-jalan di kota, tanpa disengaja dia melihat pria itu. Kemudian dia pun berniat mengikutinya untuk membuktikan kecurigaannya selama ini.
Melihat si pria itu masuk ke sebuah warung remang-remang, kecurigaan si Julia pun semakin menjadi-jadi karena dia yakin pria itu adalah sok psikopat yang sedang mencari mangsa. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas mengikutinya lagi. Namun ternyata pria itu hanyalah seorang cleaning service di sebuah bar. Hingga tidak lama kemudian dia pun dikagetkan oleh si Irene yang ternyata kerja di bar ini sebagai penari kutang. Dan setelah mendengar cerita dari si Julia, si Irene pun merasa jika itu adalah hal yang wajar bila ada seseorang yang selalu memperhatikannya. Terlebih lagi, si Julia ini adalah orang yang baru yang tinggal di kota ini. Setelah mengatakan itu, dia pun bergegas pergi untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Singkat waktu, sesampainya di apartemen, si Julia yang kelelahan pun memutuskan untuk molor. Namun untungnya kejadian itu hanyalah mimpi buruk saja. Di tengah rasa lungu, si Julia pun kaget setelah mendengar sesuatu di apartemennya si Irene. Irina. Mendengar teriakan si Irene, si Julia yang panik pun berniat untuk mengeceknya. Namun karena pintunya terkunci, dia pun memohon ke si emak untuk segera membukanya karena dia merasa sudah terjadi sesuatu dengan si Irene. See? Dan entah dedengian atau apa, ternyata itu ulah kucing si emak yang terlepas. Hingga di keesokan harinya saat si Pras akan berangkat kerja, dia pun harus kena omel oleh si emak karena akibat keriuhan yang si Julia buat telah mengganggu para penghuni apartemen lain. Bătrâni! Singkat waktu beberapa jam kemudian, pacarnya si Irene bernama Ujang pun datang ke apartemen itu untuk mencari keberadaannya. Lalu si Julia pun memberitahukan bahwa si Irene belum juga pulang dari semalam. Mendengar hal itu, si Ujang pun berniat untuk pergi. Namun dirasa ini kesempatan, si Julia yang masih penasaran dengan pria yang ada di seberang apartemennya pun langsung meminta bantuan ke si Ujang untuk mengantarkannya ke sana. Lalu sesampainya di sana, si Ujang pun langsung meminta penghuni kamar itu untuk segera keluar. Namun setelah beberapa lama menunggu, tidak ada respon sama sekali. Dirasa kamar itu sedang kosong, si Ujang yang buru-buru pun berpamitan untuk pergi. Selepas si Ujang pergi, si Julia yang masih penasaran pun berniat untuk mengeceknya sendiri. Namun ternyata penghuni kamar itu hanyalah seorang bapak-bapak pitak. Merasa tidak enak, si Julia pun memutuskan untuk pergi. Namun saat akan menaiki lift, seketika si Julia pun panik setelah melihat pria itu. Sesaat kemudian, Pak Polisi pun datang ke apartemennya si Julia bersama pria itu yang bernama Daniel, di mana si Daniel merasa terganggu dengan tingkah lakunya si Julia yang menggedor-gedor apartemennya hingga membuat ayahnya ketakutan. Tak ingin permasalahannya semakin buruk, Pak Polisi pun meminta mereka untuk berdamai. Terlebih lagi permasalahan yang mereka alami ini hanyalah kesalahpahaman saja. Dirasa permasalahan ini sudah selesai, si Polisi dan si Daniel pun berpamitan untuk pergi. Sesaat kemudian, si Frans pun meminta ke si Julia untuk tidak menuduh lagi ke si Daniel karena hari ini polisi telah berhasil menangkap psikopat yang asli di apartemennya. Setelah melihat berita itu, jelas saja si Julia pun merasa bersalah karena selama ini dia telah menuduh si Daniel yang tidak-tidak.
Di malam harinya, si Julia pun terlihat menghadiri sebuah pesta untuk memenuhi undangan teman kantor suaminya. Sincer, nu cred că ăla e criminal. Kemudian si Bang Bang pun langsung menceritakan tentang penangkapan si Kopet, di mana sebelum penangkapan itu terjadi, si Pan menceritakan tentang si Julia yang stres karena telah menyangka tetangganya sebagai si Kopet itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Julia pun sangat marah ke si Pras karena telah membicarakan permasalahannya ke orang lain. I need a refill. At least I have... Will you please stop? What? Melihat si Julia yang akan pergi, si Pras pun langsung menceritakan tentang unek-uneknya, di mana selama ini dia sudah lelah dengan tingkah laku si Julia yang tak pernah berhenti berhayal tentang si Kopet itu. Dirasa suaminya tidak mengerti dengan ketakutan yang sedang dia rasakan, si Julia yang sangat marah pun memutuskan untuk pergi dari pesta itu. Lalu saat akan pulang menaiki kereta, si Julia pun merasa tidak enak setelah melihat si Daniel menaiki kereta itu juga. Dan suenya lagi, kereta itu malah terhenti akibat mendapat gangguan. Kemudian si Daniel pun memberitahukan mungkin saja gangguan itu diakibatkan oleh seekor hewan. Dia pun meminta ke si Julia untuk tetap sabar karena biasanya gangguan seperti itu tidak akan lama. Thanks. Lalu si Daniel pun menceritakan alasan dia selalu ada di jendela, di mana setelah seharian merawat ayahnya yang penyakitan, dia yang kelelahan akan pergi ke jendela untuk memperhatikan orang-orang yang lalu lalang menjalani harinya. Walaupun hobinya itu menyedihkan, namun si Daniel selalu berharap adanya wanita cantik yang memperhatikannya balik. That's why I was alone, trying to embarrass me. The police, that would be the end of it. Di saat si Daniel sedang menjelaskan semuanya, penglihatan si Julia teralihkan ke kantong kresek yang si Daniel bawa seperti sedang membawa tangkurak. Dirasa itu benar-benar tangkurak, si Julia yang ketakutan pun bergegas pergi dari kereta itu. Lalu sesampainya di apartemen, si Julia yang tak ingin gelo akibat rasa takutnya pun memutuskan untuk pergi dari kota ini. Namun saat dia membereskan pakaiannya, seketika dia pun kaget setelah mendengar suara musik di apartemennya si Iren. Dirasa si Iren sudah pulang, dia pun berniat untuk mengeceknya. Melihat pintu apartemennya tidak dikunci, tanpa pikir panjang si Iren pun bergegas masuk. Sesampainya di dalam, seketika si Julia pun sok parah setelah melihat si Iren sudah modar mengenaskan dengan tangkurak yang hilang. Di tengah ketakutan, tiba-tiba ada seseorang yang membungkus tangkuraknya menggunakan kantong kresek. Dan ternyata orang itu adalah si Daniel. Halo. Setelah tersadar, seketika si Julia pun sok parah setelah tahu ternyata si Kopet itu benar-benar si Daniel. Dan dengan sikapnya yang dingin, si Daniel pun berniat menghabisi si Julia. Di tengah rasa enut-nutan, si Julia pun berniat mengambil pisau FF yang si Iren simpan di dalam laci. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, dia pun keburu kehabisan tenaga sebelum mengambil pistol itu. Kira-kira apakah si Julia akan berhasil selamat? Dirasa si Julia sudah benar-benar modar, si Kopet Daniel pun bergegas pergi dari apartemen itu.
Di waktu yang bersamaan, si Franz yang baru saja pulang pun nampak Herman setelah tak melihat keberadaan si Julia. Takut terjadi apa-apa, dia pun berniat untuk meneleponnya. Mendengar dering handphone si Julia ada di apartemen si Irene, tanpa pikir panjang si Franz pun bergegas mengeceknya. Dan setelah di luar, si Franz pun masa Herman setelah melihat si Daniel keluar dari apartemennya si Irene. Dirasa sudah terjadi sesuatu, si Franz yang merasa curiga pun berniat untuk menanyakannya. Namun tiba-tiba dan berkat pura-pura modarnya, si Julia pun berhasil mengheadshot psikopat Daniel sampai modar. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dah peduli piakong, karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup membuat kita bertengek-tengek bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Watcher tahun 2022. Maaf jika ada salah kata. Nantikan alur cerita film terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.